Din, Iya, Ibu. sebenarnya jihad yang dianut oleh teroris itu apa benar menurut ajaran agama Islam, Din? Waduh, saya teh kurang begitu paham, Bu. Tapi setahu saya, orang muslim itu bahkan dalam perang sekalipun tidak diperbolehkan sembarang membunuh. Seperti tidak boleh membunuh orang tua, membunuh perempuan dan juga anak-anak. Bahkan juga tidak boleh merusak sumber air dan pepohonan. Tapi kenyataannya kenapa tidak seperti itu ya, Din? Berita pagi ini terjadi ledakan bom bunuh diri di Baghdad dengan menelan korban sekitar 80 orang tewas. Pelakunya itu disinyalir dari salah satu kelompok Islam yang sedang bertikai di sana. Itu sih perbuatan orang-orang yang sudah dirasuki dendam, Ibu. Mereka sudah melupakan ajaran agamanya, sudah mengikuti hawa nafsu, mengikuti ajaran setan, Ibu. Kok bisa begitu ya, Din? Mungkin karena mereka frustasi kali, Bu. Ya, orang teh kalau sudah nekat bisa melakukan apa saja. Maksud kamu dengan frustasi? Ya, wajar, Ibu, mereka frustasi. Karena mereka teh tidak memiliki persenjataan yang sepadan dengan negeri yang menjajahnya. Sedangkan mereka teh harus mempertahankan negeri mereka sendiri. Tapi, Bu, setahu saya teh yang namanya teror itu sangat bertentangan dengan ajaran Islam yang rahmatan lil alamin. Roh apa tadi, Din? Rahmatan lil alamin, Bu. Itu teh maksudnya Islam itu ajaran agama yang membawa kedamaian dan kesejahteraan untuk seluruh alam semesta. Begitu, Ibu. Tidak mungkinlah Allah menciptakan agama untuk bunuh-bunuhan. Pastinya teh untuk kebaikan hambanya. Lagi pula kalau dilihat sejarah munculnya teroris bukan dari negara muslim. Saya setuju pendapat kamu, Din. Makasih ya, Din. Wah, ganti ban melulu. Banyak duit bos lo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu, Kamu benar sobirin anaknya ibu? ibu nggak salah. Saya birin anak ibu. Subhanallah, Birin. Ibu sampai gak mengenali kamu. Jadi benar kata orang kamu sudah bekerja di Arab. Masya Allah, Birin, kamu persis orang Arab. Bu, maafin birin ya, Bu. Karena sudah 3 tahun meninggalkan ibu. Maafin birin ya, Bu. Rin, aduh, Sobirin makin tampan aja ya Allah, Sobirin. Kayak pakai haji. Rin, ini Ambu, ibunya Mei, mertua kamu. Iya, Abah, Ambu, kumaha damang? Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, Sobirin, Abah sama Ambu teh seneng denger kamu mau pulang hari ini. Sampai Abah sama Ambu nyempetin ke sini. Terima kasih Abah, Ambu, repot-repot ke sini. Oh, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Sebaiknya kita ngobrol di dalam. Sekalian saya pengen tahu keadaan Alif. Ah, benar. Mangga. Ayo Ibu, ayo. Maaf, ada apa ya, Ibu? Beberapa hari ini saya nggak bisa tidur. Perasaan saya tuh gelisah terus. Entah kenapa ya ada dorongan hati saya untuk mempelajari agama Islam. Saya sangat terkesan sekali dengan omongan kamu, Din. Kelihatannya kamu itu tidak pernah punya keruwetan. Ibu teh bisa saja. Mana ada orang hidup tidak punya keruwetan. Bukannya kehidupan itu sendiri memang kumpulan dari berbagai macam keruwetan, Bu. Kamu kan tahu saya itu tidak mengerti apa-apa soal agama. Islam aja saya cuma di KTP. Saya pengen banget kamu ngajarin saya mengaji. Maksud Ibu membaca Al-Quran? Iya, kalau kata teman saya, hati kita itu akan tenang kalau kita sering membaca Al-Quran. Kenapa, Din? Aduh, maaf ini Ibu. Kalau Ibu mau belajar mengaji teh, lebih baik jangan dengan saya.
Ibu cari saja guru mengaji perempuan supaya lebih afdol. Bukannya kamu sendiri yang bilang sama saya, dalam agama Islam itu tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Iya, memang betul Ibu. Tetapi dalam beberapa hal, untuk urusan ini, saya pribadi merasa saya tidak pantas menjadi guru mengajinya Ibu. Kamu kok merendah sekali sih, Din? Kamu pantas kok jadi guru ngaji saya. Maaf Ibu, maksud saya, Ibu itu bukan muhrimnya saya. Untuk urusan agama, tidak boleh laki-laki dan perempuan berada dalam satu ruangan. Itu teh namanya berhalwat, Ibu. Abah, Ambu, ini ada sedikit oleh-oleh. Dan ini air jam-jam. Harus diminum sama Abah sama Ambu. Siapa tahu ada berkahnya. Abah sama Ambu bisa naik haji. Ya, amin, amin, amin. Ngomong-ngomong Ambu, si Alif sekarang sudah sebesar siapa? Si Alif sekarang mah udah besar, Sobirin. Sebentar lagi masuk TK. Ya, itu anak makin gede, makin cakep, makin mirip kayak bapaknya. Aduh, itu sampai gemes ke abahnya. Lucu misalnya. Kamu nggak kepingin ketemu dia? Sobirin, kalau gitu Abah sama Ambu nggak bisa lama-lama. Ya, mau pulang dulu. Abah, Ambu, sebentar ya. Maaf, Besan. Atau malu? Sobirin. Abah, Ambu, ini ada sedikit rezeki buat Abah sama Ambu. Waduh, Sobirin, terima kasih banyak. Aduh, alhamdulillah. Kalau bukan Sobirin yang ngasih, mah Abah kagak mau terima. Dari dulu juga Sobirin kita anggap anak sendiri ya. Aduh, terima kasih Sobirin. Birin, ada salam dari Maimunah. Kalau gitu, Abah sama Ambu pamit. Ya, Ya. Makasih nak gitu. Iya, Ambu. Terima terima kasih. Air zam-zam semuanya. Din, Ya, Bu. kamu bilang ada janji mau pergi sama istri dan anak kamu. Bawa aja deh mobilnya. Tidak usah, Ibu. Tidak usah repot-repot. Biar saya naik umum saja. Sekali-kali membahagiakan keluarga dengan mobil yang kamu setir kan nggak apa-apa. Jangan, Ibu. Saya juga takut nanti ada apa-apa sama mobilnya. Saya percaya kok kamu akan menjaga dan merawatnya. Udah bawa aja ya. Tidak usah repot-repot, Bu. Terima kasih. Besok pagi, insya Allah, saya sudah sampai lagi di sini. Ya udah, kalau gitu masukin aja mobilnya ke garasi ya. Kayaknya malam ini saya nggak pengen pergi, ya? Iya, Ibu. Udahnya yang cepet dong, apa? Ntar aku boleh naik yang itu nggak? Boleh. Nanti habis dari naik yang ini, kamu teh boleh naik yang ini. Ya. Ya. Ibu tadi yang dipanggil ayah. Ayo dong lempar lagi. Yang banyak lemparnya. Aduh kata ibu ini. Lempar aku berenang. Sobirin. Siapa yang nyangka ya, Bu ya? Sekarang mah Sobirin teh udah banyak uangnya. Segala macam dibeli. Padahal mah zaman dulu waktu sama si Mei, boro-boro makan aja susah. Ya, nasib orang bah kan nggak tentu.
Coba kalau si Sobirin dari dulu dia punya kesadaran kerja di Arab, mungkin dia lebih kaya, Bah. Jadi si Mai nggak usah menikah dengan si Udin. Oh, bener. Ya kan? Memang tidak sepantasnya si Mai kawin sama si Udin. Alah, sopir kayak gitu ya. Hah? Dibanding sama Sobirin penghasilan di Arab, jomplang jauh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Abah, Ambu, saya barusan selesai sholat. Ya. Abah, Ambu, Sekarang kamu hebat pisan, Rin. biasa-biasa saja Ambu. Ini semua karena kerja keras saya. Berapa tahun kamu di Arab, Teh Sobirin? 3 tahun Abah, seharusnya 5 tahun. Beruntung perusahaan saya mengizinkan saya pulang. Kangen sama kampung. Masa kangen sama kampung saja? Apa kamu tidak kangen sama keluarga? Terus terang Ambu, justru mereka yang membuat saya ingin pulang. Saya tahan-tahan, tapi nggak kuat juga. Abah ikut prihatin, Rin. Waktu itu kita tidak bisa ikut campur. Karena si Maimunah kena iming-iming si Udin. Meren, kena pelet. Ambu, saya bawain oleh-oleh buat Maimunah. Ya. Kasih. Aduh, mudah-mudahan dia suka. Maimunah pasti suka tuh Sobirin. Dia memang ngarep-ngarep. Hadiah dari Arab. Dari sini Abah sama Ambu mau langsung ke rumah Maimunah. Ya. Aduh, mani berat. Doa kita. Abah sama Ambu teh kenapa? Senyum-senyum aja dari tadi kelihatannya senang sekali. Ambu sama Abah nyempet-nyempetin datang ke sini untuk kepentingan kamu. Ada kabar gembira untuk kamu, Mai. Mai, kabar ini paling bagus buat Mai. Buat Mae? Emangnya teh ada kabar gembira apa dari Sukabumi, Abah? Si Sobirin baru pulang dari Saudi Arabia. Kang Sobirin? Iya, Sobirin teh sekarang beda jauh. Tidak seperti dulu. Abah aja sampai pangling liatnya. Kalau dulu kan kayak gembel. Sekarang mah, kasep, keren lagi. Duit realnya banyak. Iya, Mai. Si Sobirin sekarang sudah jadi haji. Katanya tahun depan dia mau haji akbar. Waktu dia di Saudi Arabia, dia sering umroh. Alhamdulillah, Mae bersyukur Ambu. Kalau memang Kang Sobirin sekarang sudah lebih dekat sama Allah. Maksud tujuan Ambu datang kemari mau menyampaikan ini titipan dari Sobirin buat kamu, Mai. Masya Allah. Kenapa Mae yang dipikirin bukannya Alif, Ambu? Iya, si Sobirin dia maksudnya mau ngajak si Alif ke mall supaya si Alif itu bisa milih hadiahnya sendiri. Nah, ini hadiah ini si Sobirin memang khusus beli di Mekah. Ya udahlah, kalau gitu Mae mau bikinin air dulu buat Ambu sama Abah ya. Karena Kopinya jangan terlalu manis ya, Mai ya. ya. Aja mau. Katanya mau balik lagi. Terus kita jalan-jalan. Mau beli semua mainan. Astagfirullah. Kang Sobirin, dari dulu sifat royalnya tidak pernah berubah ya. Suka beli barang yang macem-macem. Kalau punya uang suka dihambur-hamburkan terus. Kalau nggak punya uang hobinya marah-marah. Akang. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال موسى إن Bener kan yang saya تكفروا tebak? أنتم Pak Ustadz ومن pasti ada di في sini. الأرض جميعا فإن الله لغني حميد.
setelah Bapak selesai, Bapak dipanggil Bu Mariam, Pak. Oh, iya. Terima kasih. Masih, Pak. Sadaqallahul azim. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Emangnya kenapa Abah sama Ambu tidak mau menginap dulu? Soalnya Abah udah janji sama Sobirin untuk ketemu. Oh. Ya sudah tuh Ambu. Salam aja ya untuk Kang Sobirin. Kasih tahu kalau hadiahnya teh sudah Mei terima. Terima kasih banyak gitu ya Ambu ya. Ya Abah. Mei, Sobirin sekarang uang realnya banyak. Dia mau beli tanah 5 hektar. Mestinya Mei seneng atuh, tong adem ayem gitu. Senyum dong. Emangnya Kang Sobirin teh siapanya Mae? Dia mah bukan siapa-siapa Mae lagi Abah. Dia mah cuma papanya Alip doang. Jangan salah ngerti. Sobirin sampai sekarang masih nganggap Mei sebagai istrinya. Makanya dia pengen ketemu kamu secepatnya. Naonan sih Abah? Rasa nama nggak mungkin kalau Mei harus ketemu dengan Kang Sobirin. Tidak ada yang tidak mungkin atuh Mei. Sebetulnya Ambu tahu betul hati kamu. Sebetulnya kamu itu masih cinta sama si Sobirin. Ya kan Mei? Naon sih Ambu? Silakan Ibu. Din, kamu temenin Ibu masuk. Memangnya ada apa, Ibu? Kita makan siang sama-sama. Memangnya kamu nggak lapar? Maaf, Ibu. Saya tidak biasa makan di tempat seperti ini. Nggak apa-apa. Lagian banyak yang ingin saya tanyakan soal agama sama kamu. Ayo. Maaf, Ibu. Saya sekarang sedang puasa Senin Kamis. Oh, kamu puasa? Ya udah, maaf ya, Din. Ibu, Ya, Din. maaf saya sudah mengecewakan Ibu. Nggak apa-apa. Ibu sekali lagi ya, mamnya ya. Nih. Nyam, aduh pintar. Ayo Udin pulang, ayo Udin pulang. Ayo Udin pulang. Ini mau beli buat Alif ya? Iya dong, buat anak ayah. Asik. Bu, Alif dibeliin mainan sama ayah. Iya, sekarang Alif salim dulu sama ayah ya. Bilang makasih. Ya. Assalamualaikum. Salam. Makasih gitu. Makasih ya Ayah Udin. Alif dibeliin mainan. Sama-sama. Hai, ada apa kamu diam saja dari tadi? Tidak biasa-biasanya Akang lihat kamu murung. Ayo naon? Teh naon Akang. Mai ke belakang dulu ya. Mau siapin makan untuk Akang. Tidak mungkin tidak ada apa-apa. Pasti ada apa-apa ini. Ayah Udin. Tadi Nini sama Aki datang ke sini. Oh, ayah kok tidak melihat Aki sama si Nini? Di mana teh sekarang?
Udah pulang lagi ya? Kata si Aki nggak bisa nginep di sini. Tumben. Biasanya teh si Ambu sama si Abah pasti menginap setidaknya 1 hari di sini. Oh, mungkin ini yang menyebabkan si Mei jadi diam. Pasti ada masalah yang dibawa dari kampung. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima jaktana wa qina azabannar. Amin. Ayo, makan. Mei, kata Alif si Ambu sama si Abah tadi datang kemari, betul? Iya, Akang. Tadi teh Ambu sama Abah kesini, tapi tidak bisa menginap. Soalnya masih ada keperluan lain. Cuma titip salam aja untuk Akang. Tumben. Kamu tidak tanya sama mereka kenapa mereka tidak menginap? Tidak biasa-biasanya tuh. Abah sama Ambu teh masih ada keperluan lain di Jakarta. Sudah begitu ditunggu orang di Sukabumi. Iya. Mei, ayo bangun. Sholat subuh. Ayo ambil wudhu. Akang sholat ke masjid dulu ya. Ya Allah, seandainya ada perasaan buruk di dalam hati hamba-Mu ini, ampunilah ya Allah. Hamba merasa berdosa karena sudah berpikir yang tidak-tidak terhadap istri hamba. Karena barang yang hamba lihat di dalam lemari itu adalah perhiasan mahal yang tidak mungkin hamba mampu beli ya Allah. Ya Rabb, berikanlah petunjuk-Mu ya Rabb, agar hamba selalu senantiasa mendapatkan ridho-Mu. Akang mau tanya sama Mei, ini barang teh dari siapa? Maafin Mai, Akang. Mai teh sudah tidak jujur dengan Akang. Sebenarnya teh dari kemarin Mai mau bilang, tapi Mai tidak tahu bagaimana cara menyampaikannya. Ya sudah,
Akang kan sekarang sudah tahu. Anggap saja tidak ada yang berat. Ayo, dari siapa barang ini? Perhiasan itu teh dari Kang Sobirin. Kemarin teh dia baru pulang dari Arab, Akang. Ambu sama Abah yang memberikannya sama Mai. Kang Sobirin sudah kembali dari Arab? Iya, katanya teh mau bertemu dengan Alif. Mei, Akang teh tidak masalah kalau Kang Sobirin mau bertemu dengan Alif. Dia itu kan ayah kandungnya Alif. Akang teh menghargai itu. Tapi kalau dia memberikan Mei hadiah, ini teh apa maksudnya? Ya sudah tuh, kalau Akang tidak suka nanti Mai suruh Ambu balikin ya. Sudahlah, tidak perlu. Nanti jadi banyak pertanyaan orang. Mai mau ngajak rujuk lagi sama saya, Bah. Iya benar, Sobirin. Sobirin terpercaya ke Abah. Si Mai pernah ngomong sama Abah kalau dia masih mencintai Sobirin. Kalau Abah bohong, Abah dikutuk sama Gusti Allah. Gitu. Sekarang Abah mau nanya nih, Sobirin masih cinta nggak sama Mai? Bah, sebenarnya saya tidak pernah merasa menceraikan Maimunah. Apa pernah saya memberikan surat cerai sama Mai? Tidak pernah kan, Bah? Memang kesalahan saya. Tidak pernah memberi kabar berita sama Mai selama saya pergi. Sobirin, persoalan yang lama itu jangan diungkit-ungkit. Sekarang mau Sobirin bilang aja yang tegas sama Abah. Masih cinta nggak sama Mai? Maimunah sekarang sudah jadi istri orang, Bah. Biarpun saya bilang cinta, tidak ada gunanya, Bah. Jangan bilang tidak berguna atau aduh, kudu percaya sama Abah. Serahkan semuanya sama Abah. Semuanya bakal beres. Gitu. Tapi ada tapinya. Harus ikut aturan Abah. Gini. Kalau dulu si Udin ngambil Maimunah dari Sobirin. Nah, sekarang Sobirin yang harus ngambil Maimunah dari si Udin. Gitu. Paham kan? Paham. Syukur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rin, Ada apa, Bu? gimana sih? Kamu mau aja disuruh balik sama bekas mertua kamu? Memangnya kenapa, Bu? Bagus kan kalau Birin rujuk lagi? Kalau si Mete belum punya suami boleh-boleh aja. Ini mah dia sudah ada, Rin. Udah tuh, lupakan aja Memunah. Dia kan sudah punya kehidupan sendiri. Biarkanlah dia bahagia dengan suaminya. Ibu heran teh sama kamu. Kan masih banyak gadis-gadis lain yang cantik-cantik. Siapa suruh dulu kamu teh nyakitin hati dia? Tidak, Bu. Birin tahu. Sebenarnya Mai masih sayang sama Birin. Dan yang lebih penting lagi soal Alif, Bu. Saya nggak mau kehilangan dia. Dia darah daging saya, Bu. Cucu ibu juga. Pokoknya, biar bagaimana, Birin mau keluarga Birin utuh lagi, Bu. Sudah ya, Bu. Birin mau sholat dulu. Alif bantuin tangan ya. Iya. Alif tahan itu. Ya, begitu. Yaudin, Ya. ntar banyak orang yang datang ya? Iya. Makanya Alif teh jangan nakal. Ya. Ya, Alif gak nakal. Ya. Ya. Sekarang Alif main nih. Ayo ke dalam dulu ya. Ya. Sedap, euy. Akang, sok atuh dicoba dulu. Sudah pas belum rasanya?
Coba sini. Kenapa? Kurang sedap ya? Ini bukannya kurang sedap, tetapi keasinan. Jangan-jangan Mete sudah mau menikah lagi ya? Hah? Akang mau bisa-bisa aja. Sudah tidak cinta lagi sama Akang? Cinta, Iya. Ayo, wae sih Akang mah. Nih semua duit pada kumpul nih. Gimana kalau kita kocok, Pak Ustadz? Iya, udah deh, cepetan dah. Ayo. Pak Ustadz, doain ayah ya, biar ayah yang dapet. Doain ente. Mendingan doain ayah, Pak Ustadz. Biar pahalanya lebih gedean. Iya nggak? Enak aja. Emang ente doang butuh duit, aneh juga butuh. Sudah, tenang. Kita serahkan saja pada Allah. Karena Allah yang lebih tahu siapa yang lebih membutuhkan di antara kita. Ya, betul? Iya, Bun. Sudah, dimulai. Ya udah yuk kita kocok yuk. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Gue baca. Jangan berebut. Gua banyak baca. Kayak anak kecil aja. Gimana kalau Pak Ustadz aja yang bacain? Ya udah. Ya, silakan. Mari Pak Ustadz. Silakan, Pak. Banyak orang. Wah, Sofian nih pasti nih. Ahli nama saya nih. Lihatin tuh nama saya nih. Nama saya pasti nih. Udin, keluar! Siapa tuh teriak-teriak? Udin! Udin! Siapa tuh? Udin! Udin! Mohon maaf ya, tunggu sebentar. Biar saya lihat dulu ke depan. Iya, Bang. Iya, silakan. Ya. Ganggu orang lagi asik aja itu. Assalamualaikum, Kang Birin. Apa kabar? Mau basa-basi. Nggak nyangka. Diam-diam kamu menikam Belati dari belakang. Kelihatannya aja alim. Ternyata bejat. Astagfirullahalazim. Akang teh bicara apa? Saya tidak mengerti ini. Nggak usah berpura nggak tahu. Selama ini kamu nggak sadar apa sudah merampas istri orang? Maimunah itu masih istri sah saya. Tapi Kang, saya... Tapi apa? Dengar, Din. Maimunah belum saya cerai. Kalau kamu nggak percaya, kamu boleh cek di KUA di kampung saya. Belum pernah ada keluar keputusan kalau saya bercerai dengan Maimunah. Ngerti kamu? Dasar bobrok. Istri orang kamu jinai. Dengar, Din. Saya akan bikin perhitungan sama kamu. Sabar ya Pak Ustadz. Din, saya nggak percaya kalau kamu melakukan perbuatan seperti itu. Ngakunya Ustadz. Nggak taunya ngerebut istri orang. Akang teh tidak habis pikir atau kenapa bisa begini keadaannya, Mai. Seharusnya Mai teh bilang dari awal sama Akang kalau Mai itu belum bercerai sama Kang Birin. Jadi Akang juga lebih enak hatinya. Maafin Mai atau Akang. Mai juga bingung harus bicara apa. Kang Sobirin kan sudah lebih dari setahun tidak menjumpai Mai. Dan dia juga tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin. Tapi Mai tidak pernah mengurusnya di pengadilan agama, kan?
Mai, seharusnya hal ini tidak perlu terjadi. Memang betul Kang Mirin itu sudah melakukan apa yang tertulis di dalam zigot aklik yang dibacakan pada saat akad nikah. Tapi seharusnya Mai mengurus surat cerai itu di pengadilan agama. Mai juga bingung, Kang. Sebetulnya Mai teh sudah cerai atau belum dengan Kang Sobirin? Terus? Tapi Abah bilang pernikahan Mai dengan Kang Sobirin sudah resmi cerai karena dia tidak pernah memberikan nafkah kepada Mai. Mas Sudi? Ya. Jaga rumah ya, Bi. Baik, Non. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Kenapa, Din? Kok kamu kaget? Nggak pantas ya saya mengucapkan salamnya? Oh tidak, Bu. Pantas. Cuma maaf, sayanya saja yang kaget. Kan kamu yang mengajarin saya bahwa salam itu mempunyai arti yang sangat mulia. Karena itu merupakan doa bagi mereka yang disalaminya. Ayo berangkat. Ibu, maaf. Kenapa, Din? Saya mohon izin kalau Ibu tidak keberatan. Setelah mengantarkan Ibu, saya mau pergi ke Sukabumi, Bu. Sukabumi? Iya. Saya mau ketemu dengan mertua saya, Bu. Ada urusan penting yang sepertinya tidak bisa saya tunda-tunda lagi. Boleh aja sih, Din. Tapi Sukabumi itu kan agak jauh. Begini aja, kamu anterin saya ke kantor. Setelah itu mobil bisa kamu bawa ke Sukabumi. Tidak, Bu, tidak usah. Biar saya naik umum saja. Lagi pula saya takut nanti saya pulangnya malam. Ibu sudah mengizinkan saya saja, saya sudah terima kasih. Ya udah, kamu anterin saya ke kantor. Dari kantor kamu langsung ke Sukabumi ya. Terima kasih, Bu. Ibu, maaf Ibu. Ibu teh tidak apa-apa, nanti pulang sendiri. Din, kamu itu kelewat khawatir sama saya. Saya udah biasa kok bawa mobil sendiri. Din, mungkin kamu tahu ya, Din. Kalau di luar negeri itu orang tidak menikah itu udah hal yang biasa. Tapi kalau menurut ajaran agama Islam, apa ya hukumnya, Din? Pernikahan itu kan sunnah Rasul, Ibu. Jadi barang siapa yang tidak berkeinginan untuk menikah, mereka teh bukan termasuk umatnya Nabi Muhammad. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Kamu, Din? Ambu, apa kabarnya? Kamu perlu sama Abah kan? Iya. Ayo masuk. Abah, ada tamu dari Jakarta nih. Bah, ada Udin tuh. Assalamualaikum, Abah. Waalaikumsalam. Duduk.
Duduk. Din, kamu pasti mau menanyakan soal Haji Sobirin yang menggugat perkawinan kamu, kan? Iya, Abah. Saya teh bingung. Kenapa bisa jadi begini keadaannya? Saya ingat waktu saya menikah teh dengan Mai atas restu Abah dan Ambu. Pastinya teh Abah tahu kalau Mai itu sudah bercerai. Din, Ambu sama Abah tak pernah bilang Mai itu bercerai. Kamu yang salah dengar, Din. Astagfirullahaladzim. Maaf. Ambu sadar tidak bicara seperti itu. Ini tuh bukan masalah kecil, Ambu. Dosa besar buat saya untuk menikahi perempuan yang masih sah jadi istri orang lain. Din, coba ingat-ingat sama Udin waktu itu Abah ngomong apa? Abah sama Ambu cuma bilang si Maimunah itu sudah jarang dikasih nafkah sama ditinggal merantau. Itu aja, nggak lebih. Din, kamu itu nanti jangan sampai menyalahkan Haji Sobirin kalau dia menggugat. Secara hukum, Mai itu masih istri sahnya. Benar. Lalu, kenapa tuh Abah dan Ambu diam saja waktu saya menikah dengan Mai? Bahkan Abah teh yang mendesak saya untuk segera menikah dengan Mai. Abah mah nggak ngerasa ngomong begitu. Siapa yang ngomong? Terima kasih, Naudin. Aduh, Naudin baik betul. Kita nggak salah pilih ya, Bang. Udin mah orangnya juga tahu diri. Atuh Ambu, lah nama Sobirin. Semenjak jadi mantu kita, capek dia ngerongrong terus. Aduh, udah pusing ngadepin Sobirin mah. Ya? Iya. Makanya Ambu senang betul si Sobirin itu menceraikan Mai. Jadi kan kamu bisa gantiin dia. Abah sama Ambu setuju saja dengan kemauan Udin. Cuman Abah mau nanya, serius nggak sama Maimunah? Wah, saya teh serius atau Abah. Saya bersungguh-sungguh. Tapi saya teh agak ragu, Abah. Saya khawatir. Ini apa betul Maimunah sama Kang Sobirin sudah benar-benar bercerai? Din, urusan itu mah Udin gak usah bimbang. Abah jamin. Iya. Secara syar'i, Udin sah mengawini Mai. Karena si Mai sudah ditinggal sama si Sobirin 1 tahun lebih. Tidak dikasih nafkah lahir batin. Tuh. Yeah. Jadi, sekarang si Mai itu mengajukan gugatan cerai di pengadilan. Tinggal menunggu surat keputusan cerainya saja. Lagi juga itu cuman urusan administrasinya saja. Kalau secara hukum agama, Mai itu sudah sah bercerai. Ya Allah, tidak ada rasa yang lebih berat dalam perasaanku selain penyesalan dan perasaan malu. Ya Allah, begitu banyak kebodohan yang terus aku lakukan. Dan begitu banyak dosa-dosa yang selalu membayangi kehidupanku, ya Allah. Hamba-Mu ini yang dulu hina, jadi terasa semakin hina. Hamba-Mu yang dulu kecil di hadapan-Mu terasa menjadi debu, tidak ada artinya. Jangan, ya Allah.
Jangan kau campakkan aku dari buayan kasih sayangmu. Aku takut akan azab-Mu, ya Allah. Aku takut akan azab-Mu. Ampuni aku. Ampuni aku, ya Allah. Ampuni aku. Sudah lebih dari jam 12. Kamu dan kau belum pulang-pulang ya? Kemana sih dia? Kang Birin, sifat kamu tuh tidak pernah berubah, Kang. Kalau punya uang royal banget. Kamu teh pemarah. Tapi kenapa sih selalu bisa bikin Mai senang? Ini buat istri Akang yang paling cantik. Mudah-mudahan kamu suka. Makasih ya, Kang. Akang jangan, Akang. Jangan, ini untuk persiapan melahirkan, Akang. Pinjam sebentar, nanti akan kembali lebih gede. Enggak. Akang buat modal. Enggak, Akang. Pinjam. Pinjam. Jangan. Akang. Akang. Astagfirullahaladzim. Masya Allah, sudah hampir subuh. Kang Udin kok belum pulang-pulang ya? Besok kan si Akang harus kerja. Apa dia tidak peduli lagi sama kerjaannya? Mas Udin, mau denger nggak? Ada apa, Bu? Ada berita hebat. Pokoknya bikin haru. Saya aja sampai pengen nangis, Mas Udin. Berita apa? Tadi malam, saya nggak sengaja lihat Non Mariam itu sedang... Nggak jadi deh, Mas. Bu, kalau bicara jangan sepotong-sepotong. Bikin orang penasaran. Nanti Mas Udin nggak percaya sama saya. Saya mah percaya sama Mbok. Ayo, semalam Ibu ngapain? Non Mariam sedang belajar sholat. Bener? Tuh kan, apa saya bilang? Mas Udin pasti nggak percaya sama saya. Padahal saya tuh bener, Mas. Saya nggak pernah bohong. Untuk apa saya bohong? Hanya bikin dosa. Alhamdulillah. Akhirnya Allah memberikan hidayah juga buat Bu Mariam ya. Alhamdulillah, Mas. Saya tidak pernah membayangkan sedikit pun kalau mahligai rumah tangga yang saya bangun dengan susah payah harus berakhir. Astagfirullahaladzim. Azim! Ah! Astagfirullahaladzim. Ah!
Maaf Bu. Saya tidak sengaja. Maaf sudah bikin Ibu kaget. Maaf. Ya udah nggak apa-apa. Lain kali lebih hati-hati ya, Din. Ya Ibu. Maaf sekali lagi Ibu. Alah, si Udin itu gayanya doang kayak kiai. Sok nasihatin orang. Nggak boleh ngeliat orang ngumpul. Ceramah sono, ceramah sini. Kagak taunya. Bejat juga kayak kita-kita. Iya ya, nggak nyangke. Katanya dia ustad, tapi berani-beraninya digerebut bini orang. Gimana itu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kejadiannya teh tidak seperti yang kalian pikirkan. Saya menikahi Mai memang sudah janda. Alah, itu kan alasan lu aja, Din. Biar bisa dianggap suci. Astagfirullahaladzim. Saya teh tidak pernah keinginan dianggap jadi orang suci. Saya hanya menjalankan syariat agama Islam. Din, gua ngembat ban majikan gue, Allah masih ngampunin gue. Tapi lu ngembat bini orang. Neraka jahanam tempat lu. Sabar, Din. Jangan dimasukkan hati. Ayo. Assalamualaikum. Bohong itu bener ya. Assalamualaikum. Pak Jaja. Wah, ada Mang? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Akang. Akang teh kenapa? Akang marah sama Mae? Akang tidak marah sama Mai. Kalau tidak marah teh kenapa tangannya tidak mau dicium? Akang minta maaf, Mai. Akang teh melakukan ini demi syariat. Jujur, sejak Kang Birin menuntut balik Mai, Akang teh merasa Mai itu masih istrinya Kang Birin. Jadi kita ini sudah bukan muhrimnya sampai nanti pengadilan agama yang memutuskan. Akang teh juga tidak senang dengan keadaan seperti ini, Mai. Kumaha ieu? Akang teh juga bingung. Mungkin Mai bisa membantu Akang mencarikan jalan keluar. Sejujurnya, Akang juga tidak mau berpisah dengan Mai. Kalau Mai bagaimana? Maafin Mae, Akang. Mema tidak tahu harus berbuat apa. Mema cuma bisa pasrah. Mema serahkan semuanya sama Allah. Ini semua mah biar Akang aja yang memutuskannya. Mema tidak bisa berbuat apa-apa lagi, Akang. Bu. Iya, sayang. Ayah kok nggak tidur sama kita, Bu? Ayah lagi marah ya sama Ibu? Ya Udin. Alif, udah malam kok belum bobo? Alif nggak bisa bobo. Habis nggak ada ayah. Ayah kok bobo di sini, nggak sama ibu? Ayah sedang ingin sendiri. Nanti kalau ayah sudah mengantuk, ayah susul. Sekarang Alif bobo dulu sama ibu. Iya ya. Ayo, ada yang lupa? Sebelum bobo baca Bismika Allahumma ahya wa bismika
Amut. Tidur ya. Si Alif ini anaknya berani dan pinterin. Persis seperti kamu. Sayang kalau dia diurus sama orang lain. Belum tentu nantinya jadi orang. Bukan soal jadi orang atau tidak. Kalau soal Haji Sobirin, memang wajib membesarkan si Alif daripada si Udin. Ya. Bener nggak omongan Abah, Den? Bener, Abah. Ambu, saya punya niat ingin membesarkan Alif sendiri. Oh, memang harus begitu, namanya juga anak kandung. Ya. Bu. Apa sayang? Kata Nini, Bapak Alif bukan ayah Udin, tapi Haji Sobirin yang ngajak Alif ke mall. Iya, Bu. Shh, udah malam jangan ngomong terus. Bawel banget nih anak ibu. Bobo yuk. Tapi iya kan, Bu? Jadi Bapak Alif ada dua dong, ayah Udin dan Bapak Sobirin. Alif, ini udah malam. Ibu udah ngantuk. Mendingan Alif bobo ya. Masa ibu mau nungguin Alif terus? Ya sayang. Oke. Ya Allah, Engkaulah yang Maha Tahu tentang perasaan istriku. Engkau juga yang mengetahui tentang apa segala harapan-harapannya, ya Allah. Tidak ada, ya Allah. Tidak ada yang aku inginkan kecuali Engkau sudi untuk membuatnya dapat kembali tersenyum. Ya Allah, ya Mujib, Engkaulah yang mengabulkan setiap harapan yang ada di dalam setiap hamba-hambamu. Aku ikhlas, ya Allah. Ikhlas dalam menjalani setiap ketentuan yang Kau berikan kepadaku, ya Allah. Agarkan istriku dapat berbahagia kembali. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Tidak, Kang. Kang Udin belum tahu yang sebenarnya terjadi. Maimana tega menikmati kebahagiaan itu sendiri, ya, Kang. Saya perhatikan belakangan ini kamu sering melakukan kesalahan. Karena lalai, kamu juga hampir sering menabrak. Dan kamu juga ceroboh dalam mengambil setiap keputusan. Maafkan saya, Bu. Saya tahu itu bukan sifat kamu. Kamu itu orang yang sangat berhati-hati dan penuh dengan pertimbangan. Saya curiga, pasti ada sesuatu yang mempengaruhi etos kerja kamu. Kamu harus terus terang sama saya. Kamu sedang ada masalah. Boleh saya tahu? Maafkan saya. Din, kamu harus keluar dari masalah kamu. Maaf, Bu. Bukannya saya tidak mau cerita sama Ibu. Tapi masalah keluarga saya ini berhubungan dengan aib keluarga, Bu. Saya malu. Oke, tapi apakah kamu bisa menjamin persoalan yang sedang kamu hadapi itu dapat cepat terselesaikan dan kamu bisa bekerja seperti semula? Insya Allah, Bu. Tapi seandainya Ibu menilai kerjaan saya kurang bagus, saya siap, Bu.
untuk menerima segala resikonya, walaupun ibu harus mengeluarkan saya. Pokoknya saya mau Mai balik sama Sobirin. Titik. Betul. Karena Sobirin lebih berhak daripada si Udin. Tunggu dulu atuh Pak. Kita tidak boleh memihak. Besan, kok malah nentang? Orang sudah ngebantuin untuk kepentingan anaknya. Bukan begitu, Ibu. Atau punten, begini saja. Dit, jangan ikut ngomong. Kita ini kan sedang musyawarah, Pak Imron. Kalau yang ikut musyawarah mata boleh ngomong, namanya ngadilin. So atuh, Din, bicara saja. Barangkali Udin punya jalan keluar yang lebih baik tuh. Terima kasih, Ibu. Kalau menurut saya teh, lebih baik biar Mei saja yang memutuskan. Apakah Mei mau tetap dengan saya atau bersama-sama dengan Kang Birin? Begitu. Oh, iya. Ibu setuju? Pasti Mai memilih Sobirin. Lihat aja nanti. Ayo atuh Mai. Mei, pilih Sobirin apa Udin? Mai teh tidak bisa, Abah. Ambu, mun buat Mai teh, Akang Sobirin sama Akang Udin teh sama baiknya. Ya, tapi kamu harus milih salah satu. Nggak bisa dua-duanya jadi suami kamu. Entah, Mei teh sanggup. Si Mei belon, suruh milih gitu aja nggak bisa. Bodoh. Begitu aja susah mutusin. Padahal sudah di depan mata. Tinggal tunjuk batang hidungnya. Sobirin apa Udin. Gampang. Aki kenapa marah-marah? Ya. Aduh. Kenapa? Alif nggak mau digendong. Alif lagi main. Alah sebentar, nanti main lagi ya. Tapi awas ya kalau bohong. Aki mah nggak pernah bohong. Ya, sebentar aja. Mei, kamu ini kenapa jadi blow-on begitu? Pakai pura-pura segala. Ya udah pilih aja si Sobirin. Biar persoalannya cepat selesai. Aduh, Ambu. Ibu Sobirin, kita bisa selesaikan dengan cara yang lain. Siapa bawa anak kecil segala? Ini kan persoalan orang tua, Abah. Denger dulu. Gini caranya. Kita bisa nentuin siapa yang pantas jadi bapaknya si Alif. Sobirin apa Udin? Caranya? Gampang. Suruh Alif yang milih. Oh iya, betul. Semuanya setuju kan? Setuju? Alif, sekarang Abah mau nanya. Alif mau tinggal sama bapak yang baik banget. Sobirin apa ayah Udin? Ayo Alif, pilih aja. Alif nggak usah takut. Alif mau sama... Bapak Sobirin kan? Aduh, pas sekali.
Din. Iya, Ibu, maaf. Kok kamu jadi pendiam begini sih, Din? Biasanya tuh kamu paling rajin dengan ceramah-ceramah agama kamu. Saya tidak berceramah, Ibu. Saya hanya menyampaikan pengetahuan saya yang dangkal soal agama Islam. Dan saya juga hanya menjalankan hadis Nabi yang berbunyi, sampaikan walaupun hanya 1 ayat. Terserah kamu mengistilahkannya dengan apa. Tapi yang pasti, perjalanan saya pagi ini tuh terasa hambar tanpa ceramah kamu, Din. Tidak ada kata-kata yang dapat menyejukkan hati saya. Din, saya tahu kamu tuh punya masalah yang sangat besar. Bisa kita berbagi rasa, Din? Maksud Ibu teh apa? Ya, kamu cerita sama saya. Siapa tahu dapat mengurangi beban kamu. Kamu mau kan, Din? Saya sudah bercerai, Ibu, dengan istri dan anak saya. Kamu cerai? Saya tidak menyangka, Ibu, keadaannya jadi begini. Harus berpisah dengan orang-orang yang saya cintai. Kok bisa begitu sih, Din? Istri saya diambil lagi oleh suami pertamanya, Ibu. Kamu tidak boleh pasrah seperti itu, Din. Kalau memang kamu menyayangi dan mencintai istri kamu harus memperjuangkannya, Din. Tidak, Ibu. Sudahlah, sudah cukup. Sudah cukup saya berbuat dosa, saya tidak mau lagi menambah dosa. Sudahlah. Yang penting, sayanya ikhlas. Dan orang yang saya cintai bisa bahagia. Itu saja, Ibu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Birin. Ada apa lagi, Kang? Saya mau minta maaf dan berterima kasih sama kamu, Din. Terima kasih? Terima kasih buat apa? Karena kamu sudah mengembalikan anak dan istri saya dengan ikhlas. Jujur, saya kagum sekali sama kamu, Din. Kamu berjiwa besar. Din. Maafkan saya juga, Kang. Kang, punten. Saya sarankan Akang menikah lagi dengan Mai di hadapan Abah. Dan kalau bisa sesudah masa idah. Karena biar sah atau tidak, tetap saya sudah pernah menikah dengan Mai. Baik, Din. Terima kasih. Kamu serius, Din, mau keluar? Memangnya kamu mau pindah kemana? Saya kepengen coba keluar negeri, Bu. Mungkin coba-coba adu nasib jadi TKI di Arab. Din, coba kamu pikirin lagi deh, Din. Saya khawatir keputusan yang kamu ambil itu emosional. Karena dalam keadaan kamu seperti ini, nggak mungkin kamu bisa mengambil suatu keputusan. Kalau kamu pergi, siapa lagi orang yang akan memberi saya nasihat? Memberi saya keteduhan hati di saat saya sedih. Nggak ada lagi guru yang akan mengajarkan saya agama Islam. Saya akan kehilangan seorang guru yang bersahaja seperti kamu, Din. Din, saya mohon kamu batalkan keputusan kamu itu, Din. Maafin saya, Bu.
Rabbana wa la tuhamilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna. Berikanlah kebahagiaan kepada orang-orang yang aku cintai, ya Allah. Karena sesungguhnya hamba-Mu ini sadar tiada yang lebih baik selain kehendak-Mu, ya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ibu sampai datang ke sini. Saya baru saja mau mengantarkan kunci rumah kepada ibu. Silakan ibu. Din, saya boleh tanya satu hal? Silakan ibu. Mau tanya apa? Insya Allah saya akan bisa menjawab. Apakah tidak terlintas dalam pikiran kamu untuk berumah tangga lagi, Din? Saya sudah pasrah, Ibu. Saya hanya menjalankan nasib saya saja. Saya sudah janji, saya hanya mau menikah dengan jodoh yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Seandainya perempuan yang dipilih Allah untuk menikah sama kamu itu adalah saya, apakah kamu mau mengarungi hidup bersama saya, Din? Jadi, ibu mau menikah dengan saya? Sebenarnya sudah lama sekali saya mengagumi sifat dan pengetahuan kamu soal agama. Tanpa saya sadari, kamu adalah pria yang menyirami hati saya yang gersang soal agama. Saya merasakan keimanan saya semakin tumbuh subur bersama tumbuhnya cinta saya sama kamu, Din. Tapi saya berusaha menutupinya karena saya tahu kamu sudah beristri. Bagaimana, Din? Din? Udin? Din? Udin? Kok kamu jadi pingsan sih? Jangan-jangan kamu gak suka sama saya. Saya nikahkan engkau, Saudara Saparudin bin Asep, dengan Saudari Maryam binti Robert dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikahnya Maryam binti Robert dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bagaimana saksi? Sah. Alhamdulillah.